Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih dipertemukan dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau percaya bahwa pada saat-saat ini hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi penolong di dalam setiap proses kehidupan kita. Haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah penolong kami yang setia. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami tepat pada waktumu yang indah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara di rumah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya sebab Dia sudah mengangkat hidup kita, membangkitkan hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yeay! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita selalu bersyukur kepadanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yohanes Barnabas. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan hati yang bersyukur kepadanya. Sebab Dia sudah menebus hidup kita, membayar, menggantikan hidup kita dengan nyawanya.
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus,
kami berseru kepadamu. Yesus Tuhan, kami percaya kepadamu. Yesus Tuhan, Panggil namamu, kami menyembah, kami memuliakanmu, kami menyembah. Hati kami berseru, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami memuliakanmu, memujamu selamanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita boleh belajar bersama kelanjutan dari pujian dan teguran kepada sidang jemaat yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kali ini kita akan membahas apa tanggapan Tuhan bagi jemaat yang di Philadelphia. Nah, untuk itu tentunya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu agar Roh Kudus memberikan pewahyuan, kita boleh menangkap esensi dari surat Tuhan kepada sidang jemaatnya di kitab Wahyu ini. Karena ini adalah satu ukuran standar bagi gerejanya. Karena gereja itu kan milik Tuhan, ya. Eklesia itu Tuhan yang memiliki, Tuhan juga yang membangun. Nah, membangunnya itu menurut kriteria apa? Ya, kriterianya jelas menurut yang Tuhan inginkan. Ya, sama ketika Musa suruh membangun kemah tabernakel, maka kriteria dalam membangun juga berdasarkan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan membangun kemah tabernakel. Nah, sama di era kasih karunia atau perjanjian baru ini, gereja ini dibangun menurut kriteria Tuhan, ya, tidak bisa membangun gereja menurut kemauan kita sendiri atau menurut standar sinode, tidak bisa. Gereja dibangun menurut standar Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 kepada 7 sidang jemaatnya. Karena angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Jadi menjelang kita menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dengan cara pandang, cara berpikir dan cara hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang tertulis dalam
kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Nah, kali ini kita akan membahas surat Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh mengikuti ibadah online dan kami bersyukur kami boleh mengikuti, artinya kami dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Tentunya kami mau diajar oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pembimbing, penuntun untuk mengajar kami kepada seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, terangi roh kami, jiwa kami, agar kami boleh menangkap hakikat hidup sebagai gereja, eklesiamu, supaya kami boleh makin berkenan, makin indah di pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah, sebab kami siap menerimanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohonkan doa sembahyang ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita melihat tentunya surat kepada sidang jemaat di Philadelphia itu ditulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Baik, kita mulai dulu. Kita belajar yang pertama. Kita harus tahu sejarah, ya, sejarah Philadelphia itu sebelah tenggara, ya, barat daya dari kota Sardis. Kurang lebih 24 km. Nah, penghasilan utama dari penduduk kota Philadelphia ini adalah membuat anggur yang terkenal, ya, dari pertanian anggur khususnya. Nah, di situ menghasilkan anggur yang baik. Kemudian kita harus tahu Philadelphia ini adalah kata dari filio, nah kasih, ya. Kemudian delpo itu adalah saudara. Jadi arti dari Philadelphia itulah kasih persaudaraan. Nah, itulah sebabnya banyak gereja menggunakan kata Philadelphia ini bagi nama gerejanya, ya, gereja Philadelphia itu maksudnya. Ya, karena memang gereja ini menerima pujian dan penghiburan, ya, tidak ada teguran sama sekali bagi sidang jemaat di Philadelphia ini. Nah, bagaimana supaya kita sebagai gereja tidak menerima teguran, tetapi menerima pujian dan tentunya pengharapan hidup dalam Tuhan itu seperti apa. Jadi background dari Philadelphia ini adalah dekat dengan Sardis. Penghasilan utama adalah anggur. Dan kata Philadelphia itu adalah memiliki arti kasih persaudaraan. Baik, kita melihat satu demi satu. Yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya, artinya Pilea atau Pilos dan Adelpos, yang artinya kasih persaudaraan. Nah, surat kepada jemaat di Philadelphia ini hanya pujian dan penghiburan. Ini merupakan gereja yang diinginkan Tuhan, ideal. Itulah sebabnya banyak gereja menggunakan kata Philadelphia. Nah, bagaimana bisa muncul Philadelphia, kasih persaudaraan itu muncul ketika gereja, eklesia, jemaat itu mengalami transformasi, perubahan dulu. Jadi tanpa perubahan tidak mungkin dia akan memiliki kasih persaudaraan. Nah, itulah sebabnya ada Sardis. Nah, di Sardis itu kan jelas ditegur tentang jemaat yang tidak bagus. Ya, kenapa? Karena dikatakan Tuhan ada jemaat yang hampir mati rohaninya. Nah, setelah sadar dia hidup. Nah, setelah hidup baru mengalami transformasi atau perubahan. Maka jemaat Philadelphia adalah gambaran jemaat yang sadar kembali dari cara hidupnya yang tidak benar, yang rohaninya mati di mata Tuhan, itu baru akan mengalami Philadelphia atau kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan ini diutamakan adalah di dalam jemaat atau eklesianya. Jadi tidak hidup individualistis. Nah, kalau di pedesaan itu gereja hidupnya betul-betul guyup, handar beni atau merasa memiliki. Coba kalau di kota besar, sulit kan?
Ya, karena jaraknya mungkin 20 kilo, 50 kilo, ketemu ya lulu gue. Nah, kalau gereja seperti itu tidak sehat. Lalu bagaimana supaya sehat? Maka di kota besar itu muncul yang disebut konsel. Nah, kita itu kelompok tumbuh bersama, ya, atau kawanan domba, terserah itu istilah apa saja terserah. Nah, tujuannya supaya dia bisa mengimplementasikan kasih persaudaraan. Ya, hidup ini tidak egois. Ya, kepentinganku, keinginanku, kebutuhanku, masalahku, dan tidak peduli kepada yang lain. Tidak bisa. Gereja dibangun tidak dengan tujuan seperti itu. Nah, untuk itu harus mengalami sardis atau yang disebut pemulihan atau pembaruan konsep dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Jadi kalau jemaat tidak berpikir ke situ, artinya belum mengalami pembaruan. Simpel kan? Ya, karena kita ini istilahnya dibuang. Kalau menurut kitab Yeremia, kita ini dibuang untuk memikirkan kesejahteraan kota. Nah, kita ini diizinkan Tuhan ngumpul dalam kelompok gereja, jemaat. Ya, jemaat yang dimaksud, misalnya contohnya, kita ini tidak kebetulan kalau kumpul di GBI Jalan Dr. Cipto Ambarawa ini. Sama seperti saya dulu di Semarang menggambar di sana. Nah, karena ada masalah di gereja ini, maka saya diundang ke sini untuk meneruskan, melanjutkan penggembalaan yang benar. Nah, artinya saya kan tidak pernah berpikir untuk di Ambarawa. Tetapi toh sampai di Ambarawa. Nah, apa tujuan saya di ini? Memikirkan kesejahteraan, keinginan Tuhan bagi jemaatnya. Itu tugas saya. Jadi artinya kalau kita ngumpul di sini ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan. Istilahnya dibuang. Nah, ketika dibuang satu kota, karena Yeremia itu memberi pesan kepada umat Israel yang ditawan di Babel, kamu selama di sana bangun rumah, makan, tidur, berusaha di situ, dan pikirkanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Jadi tidak bisa, walaupun dia bukan bangsa Babel, tetapi Tuhan memikirkan kesejahteraan penduduk sekitar Babel. Nah, utamanya tentunya tentang iman kepada Allah yang hidup, monoteisme, bukan sinkritisme. Karena Babel itu terkenal dengan banyak dewa-dewanya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita ini dibuang di GBI Dr. Cipto, ini istilah saya menggunakan istilah yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Nah, ini hanya istilah. Jadi kalau kita ini menyadari dan kita menghidupi apa yang Tuhan mau, pasti kita mikir, apa ini kepentingan jemaat ini? Apa kebutuhannya? Kalau misalnya secara fisik, pikiran, dana, upaya, finansial kita tidak mampu, minimal kita mendoakan. Itu maksudnya handarveni. Nah, Tuhan menggambarkan ini seperti keluarga, oikos, kita ini keluarga Allah yang dikumpulkan di Jalan Dr. Cipto nomor 3 Ambarawa. Tujuannya ikut memikirkan, itu namanya gereja yang sehat. Ya, kalau tidak memikirkan, sehingga kadang-kadang datang, kadang-kadang pindah sana, pindah sini, itu namanya baru musafir. Musafir itu kan tidak punya tempat. Daisa, jemaat Tuhan itu harus punya tempat, merasa memiliki kesusahan, penderitaan, pengorbanan, kebutuhan, pergumulan hidupnya ikut memikirkan. Jadi kalau kita sebagai jemaat tidak memikirkan itu, berarti kita belum mengalami transformasi. Kita masih egois, hanya memikirkan diri sendiri, masalah, persoalan, masa depan, dan tidak peduli. Tidak demikian cara Tuhan dalam mengarahkan jemaatnya, eklesianya. Nah, inilah akan saya bahas ya lewat surat kepada jemaat di Philadelphia. Jadi mengalami pertumbuhan kalau menyadari tentang ajaran sehat dan tidak sehat lewat pembaruan. Jadi pembaruan itulah mengalami pintu pertumbuhan rohani. Dan kita tahu, kita menyadari kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata kalau melihat tanda-tandanya. Soal tanggal dan hari memang tidak tahu.
Matius 24 ayat 36. Anak pun tidak tahu, yang tahu adalah Bapa. Kita tidak tahu, tapi Tuhan ngomong. Selama kita hidup dalam terang, kita ini bisa melihat tanda-tandanya. Nah, tentunya kita mau termasuk bilangan yang terangkat, rapture, bukan yang ketinggalan. Kita tidak mau ketinggalan. Ya, mari kita melihat lebih jauh lagi. Ya, ayat 7b. Ya, 7b inilah firman yang kudus dan yang benar. Jadi kita tahu syarat untuk kita bisa memiliki kasih persaudaraan, kita harus hidup kudus. Kados, ya, hidup kudus. Hidup kudus, definisi kudus, kalau Bapak Ibu melihat di kamus Alkitab, belakang sendiri ini ada tulisan kamus, ya tidak banyak. Kalau melihat yang lebih lengkap, ya beli buku konkordansi. Ya, penjelasan di sana. Nah, kudus itu dalam arti yang Tuhan mau itu dipisahkan. Ya, kita ini milik Kristus, maka hidup kita harus dipisahkan dari dunia. Maksudnya bukan tidak hidup di dunia, terus bertapa, bukan. Dari konsep falsafah dunia. Nah, ukurannya apa, Pak? Untuk kita bisa melihat konsep ya falsafah dunia. Konsep falsafah dunia itu pada umumnya hidup itu hanya untuk di bumi ini aja. Kita tidak boleh demikian. Hidup di bumi harus dipikirkan, diupayakan, usaha bekerja yang keras. Ya, kalau kitab Amsal pasal 6 itu menjelaskan contohlah semut. Kita pernah lihat semut istirahat bekerja? Enggak kan? Itu artinya hidup itu harus giat, tidak boleh malas. Tetapi bukan untuk itu hidup yang esensi hidup, hakikat kehidupan itu bukan, ya. Kita harus melihat yang kekal. Sebab di bumi ini kita ini hanya paling 70 tahun. Ya, dan selebihnya susah payah. Ya, itu esensi kekristenan. Itu yang dimaksud dipisahkan dari dunia. Dunia itu pada umumnya hidup ya untuk yang sementara di dalam dunia ini, kesenangan, kemewahan, bangga punya ini, itu rasanya inilah hidup. Itu kan dunia, kita tidak. Itu maksudnya dikuduskan, dipisahkan. Apalagi kita harus menyadari sejak bayi itu kita dipengaruhi oleh kata nenek moyang. Nah, kata nenek moyang itu bisa dari orang tua kita, bisa lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ya, dengan ajaran-ajaran yang berbau mistik, ya itu konsep itu. Jelas tidak boleh kita orang percaya ini harus dipisahkan. Dipisahkan itu ya tidak nyampur, ya bukan hanya berhenti, tetapi betul-betul tidak memikirkan atau berbalik 180 derajat yang disebut metanoia. Ya, metanoia atau metanoia itu adalah berbalik 180 derajat. Ya, membelakangi, tidak berhenti. Ya, kalau berhenti itu namanya baru push. Ditunda aja untuk tidak berbuat dosa. Kita orang percaya tidak boleh seperti itu maksudnya yang hidup yang kudus. Ya, sebagai anaknya dituntut menguduskan diri lewat apa? Firman. Jadi orang percaya ini kalau tidak membaca firman, saya yakin itu belum disebut orang percaya. Tapi orang beragama Kristen saja. Mau seorang percaya tidak tahu ini firman ini adalah panduan barometer. Barometer itu ukuran, standar. Dari mana bisa tahu standar hidup sebagai orang percaya yang dipisahkan itu? Ya baca Alkitab. Merenungkan dan melakukan. Jadi esensi orang Kristen itu terjadinya perubahan. Perubahan demi perubahan. Kalau tidak berubah namanya bukan perubahan. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi lewat baca, merenungkan dan melakukan firman. Ya. Itu yang ditulis dengan jelas di Yohanes 17 ayat 17. Firman itu menguduskan, memisahkan dari cara hidup dunia kepada cara hidup warga kerajaan Allah. Ya, nah hidup terpisah dari segala filosofi, kepercayaan dan gaya hidup dunia.
Ya, tidak lagi menggunakan logika, mindset. Nah, ini akan saya bahas lebih dalam atau saya mempertajam tentang hal ini. Apa itu mindset? Ya, mindset itu adalah cara berpikir, ya. Jadi kita ini punya cara berpikir sendiri yang bertentang tanpa sadar bertentangan dengan Alkitab. Itu namanya mindset atau sound mind, gambaran dalam pikiran kita ini belum dikuduskan. Ini maksudnya. Baik, hidup kudus terpisah dari manusia lama sehingga muncul manusia ciptaan baru yang memiliki karakter Kristus. Jadi ukuran perubahan itu adalah sifat dan karakter. Jadi selama sifat dan karakter kita belum berubah, itu namanya belum mengalami perubahan. Karena belum mengalami perubahan, jadi jangan heran kalau tidak memiliki kasih persaudaraan. Jadi yang bisa mengasihi sama dengan segala kelemahan dan kekurangannya, itu artinya kasih agapao, agape, bisa menerima kekurangan. Nah ini penting, Bapak Ibu harus tahu dan anak-anakku itu harus tahu. Tanpa orang memiliki kasih agape, maka kamu pilih pasangan pasti akan kecewa. Karena semua pasangan itu berbeda. Background-nya beda, cara didiknya beda, budayanya beda, kok disuruh jadi satu. Nah, jadi satu dengan dasar apa? Untuk mengatasi perbedaan emosi, karakter, sifat, ya kasih agape. Karena kasih agape itu bunyinya begini, aku mengasihi engkau, apa yang bisa aku lakukan menyenangkan hatimu. Tapi kasih filio atau kasih pembawaan manusia, aku mengasihi engkau, apa yang bisa engkau berikan padaku. Itulah sebabnya banyak anak muda kan terlibat dalam free sex karena digoda. Ya, pemudanya sendiri kan memang punya passion, hasrat seksnya itu. Maka digoda dengan berbagai macam. Itu namanya Kalau filio itu kasih persaudaraan, eros. Jadi kenapa saya tekankan, kalau milih itu harus pasangan yang seiman, tujuannya ini untuk kebahagiaan masa depanmu. Ya kalau kehidupannya cukup-cukup dan tidak kurang satu apapun. Begitu mengalami tekanan dalam masalah ekonomi, mungkin dalam masalah kesehatan, apakah masih bisa mengasihi? Apa yang terjadi? Percecokan, pertentangan, dan ujungnya bisa cerai. Nah ini kan mengerikan. Nah itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, ya jadilah Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Caranya apa? Memisahkan diri dari konsep gaya hidup dunia yang sangat egois. Ya, nah hidup benar, sekarang kita melihat hidup benar. Tuhan ingin hidup jemaat dalam kebenaran dan kasih persaudaraan, sehingga berfungsi sebagai tubuh Kristus. Tadi di awal saya sampaikan ya, kalau kita tidak hidup dalam kasih persaudaraan, berarti hidup kita belum benar. Ya contohnya lah, gampang, saya memberi ilustrasi yang mudah dimengerti. Misalnya kita ini dalam satu keluarga. Nah dalam satu keluarga ini, biasanya kita ini kan harusnya peduli kepada keluarga. Ya misalnya kerepotan, ya orang tua kita sedang sibuk mengerjakan masalah dalam rumah tangga, belum nyapu, harus nyiapkan masak supaya kalau anak-anak pulang sudah tersedia makanan, dan orang tua kita baru mencuci pakaian. Nah kita ini kalau sudah dewasa tinggal satu rumah dengan orang tua, ya, apakah kita hanya tutup mata atau tidak peduli? Itu yang namanya kedewasaan rohani. Itu yang disebut nalari ada. Nah, anak remaja kan tidak punya nalar. Dikasih tahu helm itu bagus untuk menghindari kalau kamu terjadi kecelakaan yang tidak sengaja, anjing lewat, kan tidak nyadari. Jangan pikir karena skill, kemampuan untuk nyetir sepeda motor aja cukup. Kalau ada anjing lari dan tidak bersedia mengatasinya, kan jatuh kalau tidak pakai helm. Kan geger otak.
Kalau gegerota, suruh istirahat setengah tahun, sanggup enggak? Jelas tidak sanggup, 1-2 bulan deh Pak, sudah jalan lagi. Lalu apa yang terjadi? Pasti ininya kurang, tidak sehat. Nah, jadi kalau kita dalam satu keluarga yang sehat, orang tua sedang sibuk, belum mandi, masak, nyuci, belum nanti kalau sudah selesai masak, jemuran pakaian diambil dan dia harus setrika. Mosok kita melihat seperti itu, ruangan masih kotor, tidak ikut nyapu. Kalau kita seperti itu, artinya belum dewasa, sama. Dalam gereja Tuhan, eklesia, keluarga Allah, kita ini kan oikos, keluarga Allah. Kalau sebagai keluarga yang sehat, tentunya peduli kan. Nah demikian pula jemaat lokal ini di mana Tuhan membuang kita itu ikut mikirkan enggak. Kalau enggak, itu namanya enggak sehat rohaninya. Hidupnya enggak benar. Sesuai Alkitab ngomong. Ya, tidak merasa memiliki. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu menjelaskan bahwa kita ini orang percaya adalah keluarga Allah atau tubuh Kristus. Tidak ada tubuh yang tidak berguna. Ya, jantung, ginjal, paru-paru, liver, semuanya berguna. Jangan kita sombong. Kalau tidak ada jantung, tidak mungkin hidup. Itu sombong. Ya, kalau jantung, ginjalnya rusak, maka darahnya jadi racun. Jantungnya juga akan rusak juga. Artinya kita hidup ini saling membutuhkan. Nah, di Philadelphia yang Tuhan inginkan idealnya gereja itu, ya seperti Philadelphia. Merasa memiliki. Dueni, handarbeni bahasa Jawanya. Nah itu yang disebut tubuh Kristus. Ya, kalau belum berpikir ke sana, mikir aja tidak, berarti kita belum benar. Alkitab yang ngomong. Ya, berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus dengan sehati sepikir satu tujuan untuk hidup jadi berkat. Hidup jadi berkat bisa individu. Misalnya saya kaya raya, maka tiap bulan saya buat program untuk bantu lewat pembagian sembako gratis misalnya. Ya, itu hanya individu. Atau mungkin saya memiliki perusahaan, maka diliput oleh para wartawan. Nah itu sebetulnya bersifat kasih ataukah mau pamer. Nah itulah sebabnya supaya kita tidak sebut pamer, ya kumpulkan dana itu biarlah gereja sehingga tidak tahu sumber dananya dari mana. Yang penting ada realisasinya. Nah, masa pandemi awal-awal itu kita sudah membantu jemaat lokal dan tetangga kiri kanan, termasuk para pemulung yang mengalami kesulitan itu selama 3 bulan. Ya April, Mei dan Juni. Kenapa Pak kok tidak dilanjutkan? Dananya dari mana? Kalau kita berlimpah-limpah, ya jelas kita bantu. Memang dasar kasih itu kan memberi, bukan nuntut. Kalau hanya nuntut itu yang pertama. Yang kedua, selama 3 bulan mengalami tekanan seperti itu, saya mengharapkan jemaat ini hanya berlari pada Tuhan. Jangan mengandalkan gereja. Berlari pada Tuhan, hidup benar, pasti Tuhan memberi hikmat dan pewahyuan. Solusinya bagaimana? Karena Tuhan itu adalah Bapak kita. Kalau anaknya melari pada Bapak, seperti anak terhilang lari kepada Bapak, maka Bapak akan memulihkan, memakai jubah, ikat pinggang, dan kasut. Itu keinginan saya. Seandainya ada uang pun, saya tidak akan melakukan lebih dari 3 bulan. Ya, bukan hanya kasih. Nah, kasih itu juga adil. Kasih itu bukan hanya memberi tanpa kompromi. Enggak, Tuhan pun bersifat seperti itu. Aku mengasihi engkau, tapi apa yang kau lakukan dalam kasihku ini? Tuhan hanya menginginkan kasihi aku. Nah, kalau mengasihi Tuhan, apa wujudnya? Ya melakukan firman, hidupnya benar. Maju lagi ayat 7c. Yang memegang kunci Daud.
Jadi Tuhan menyatakan diri sebagai yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 7c menjelaskan ini. Artinya kalau Tuhan sudah menutup berkat kita, tidak ada kuasa apapun, kemampuan apapun, usaha apapun yang bisa membuka berkat Allah. Jadi sebagai anak Allah, kita ini seyogyanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan Tuhan itu diandalkan kalau butuh aja. Tidak boleh itu. Apa bedanya dengan dukun? Ya, Tuhan itu bukan dukun, dia adalah Allah. Tetapi dia juga Bapa yang ingin anaknya selalu dekat. Ya, dekat. Ya, memiliki hubungan yang harmonis. Ya, lewat apa? Lewat hidup benar, hidup kudus, terpisah. Itu otomatis hubungan kita dengan Tuhan menjadi harmonis. Nah, Tuhan memegang kunci Daud. Ini bicara tentang pintu anugerahnya dalam bentuk karunia roh dan berkat. Ya, bagi jemaat yang menguduskan diri dan hidup dalam kebenaran. Jadi memisahkan diri dari konsep dunia yang tadi saya sampaikan, hidup dalam dunia ini hanya temporer seperti berkemah aja, paling 70 tahun. Tetapi mosok kita orang percaya tidak memikirkan hidup kekal itu. Sedangkan hidup kekal itu ada juga kehidupan, kehidupannya dalam bentuk aktivitas. Jadi salah orang berpikir tentang kehidupan kekal itu adanya hanya pujian, penyembahan, membosankan kalau hidup seperti itu. Tidak, tetap ada aktivitas. Apalagi dalam pemerintahan 1000 tahun damai di bumi, kita ikut memerintah. Tapi skill, kemampuan memerintahnya ada enggak? Kita pelajari enggak? Kalau enggak, ya kita ini ikut sebagai seperti bangsa-bangsa yang lain. Jelas Tuhan tidak mau kita ini seperti itu. Tuhan mau kita ini hidup berfungsi, berguna. Saat hidup dalam dunia maupun nanti dalam kekekalan. Hidup ini berlanjut. Nah, Tuhan mau ya seperti itu. Maka berkat akan diberikan. Nah, berkat diberikan itu saat kapan? Nah, nanti akan saya jelaskan berikut ini. Ya, seperti apa? Tuhan itu kan menulis Alkitab itu adalah janji yang bisa kita pegang atau imani atau kita harapkan. Itulah sebabnya Alkitab disebut kitab perjanjian. Kitab perjanjian itu berarti ada dua pihak dong. Sama seperti kita membuat MOU, ya surat perjanjian, jual beli mungkin atau transaksi bisnis atau kerjasama. Tentu ada MOU. Nah, MOU atau kata sepakat itu kan harus dua pihak jalankan. Tidak bisa menuntut satu pihak. Karena Allah itu Maha Pencipta, Pengasih, Penyayang, Pemurah, maka kita hanya mengharapkan Tuhan melakukan bagiannya, sedangkan kita tidak melakukan bagiannya. Itu adil enggak? Ya tanya aja notaris. Kalau satu pihak tidak melakukan bagiannya, mungkinkah pihak lain akan melakukan bagiannya? Jelas tidak. Artinya kan dua-duanya harus melakukan bagiannya, itu namanya MOU yang sehat. Ya, berkat itu dengan cara menguduskan diri dan hidup dalam kebenaran. Ya, tujuannya Tuhan memberkati agar bisa hidup jadi berkat, jadi kesaksian. Tetapi bukan dengan cara usaha manusia. Jadi berkat Tuhan ini bukan dengan cara usaha manusia. Ini yang akan saya pertajam untuk memberitahukan usaha manusia itu seperti apa. Karena kita tahu Tuhan itu berkat yang luar biasa, banyak kesaksian, banyak contoh. Tapi dengan cara apa? Dengan usaha upaya yang Tuhan berikan jalannya atau dengan usaha upaya manusia yang dipikir benar tapi salah. Kita lihat. Untuk itu kita harus melihat kedaulatan Tuhan dan usaha manusia. Nah, ini kita masuk ya. Kedaulatan Tuhan itu artinya berkat diberikan berdasarkan kedaulatannya yang bisa membuka dan menutup. Ya, kalau Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup dengan usaha apapun tidak akan bisa menerima. Itu sama ya, paralel dengan yang ditulis dalam Yesaya.
45 ayat 2 dan 3. Nah, kedaulatan Tuhan itu jelas lewat doa. Doa itu artinya kan komunikasi, minta dengan agar anugerah diberikan. Ya, tentunya dengan benar, ya sesuai kehendaknya, bukan memaksa Tuhan. Nah, dengan memohon sesuai kehendak Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Ya, 1 Yohanes 15 ayat 14. Nah, kemudian kita harus hidup berkenan. Contohnya, Raja Israel mau berbalik dari jalan hidupnya yang jahat. Tuhan melepaskan dari musuh-musuhnya. Demikian pula kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, pasti Tuhan membuka pintu anugerahnya. Sama kan? Coba bangsa Israel yang sinkretisme juga menyembah berhala dari bangsa-bangsa sekitarnya. Apakah Tuhan memberkati? Ya jelas tidak. Kita juga harus hidup berkenan, menguduskan diri dan hidup benar dengan standar Alkitab, bukan beneran menurut logika kita, mindset kita, sound mind kita, tidak. Ini caranya. Kita melihat sekarang usaha manusia. Nah, ini yang ingin saya pertajam tadi maksudnya, ya. Manusia itu kan mengharapkan berkat aja. Kenapa? Karena tujuan hidupnya kan seneng ning dunyo. Mobil ada, rumah ada, gadget komplit, punya istri, punya usaha yang sukses. Itu kan keinginan manusia. Wajar tak? Wajar. Ya wajar aja. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kuku, apa bedanya dengan yang ditulis dalam Amsal 31? Seperti lintah. Tidak bisa kita hidup seperti itu namanya hidup sama dengan dunia. Kita ini kan sudah keluar dari dunia kepada terangnya yang ajaib. Jadi tidak bisa kita ini mengharapkan berkat dengan iman imajinasi. Ya, yang benar itu teologia bukan fenomenologia. Fenomena, ilmu fenomena, ilmu ngarang itu namanya. Iman imajinasi itu membayangkan sesuatu yang diinginkan. Nah, tahun 80-an saya masih ingat itu viral yang disebut iman imajinasi. Caranya bagaimana? Minta aja selayar sepeda motor tertentu, pasang di meja, kemudian diimani, ini milik saya punya ini saya punya ini. Itu namanya iman imajinasi. Membayangkan sesuatu yang diinginkan dan Tuhan merestui. Tidak bisa seperti itu. Masa Tuhan itu hanya pemenuh keinginan manusia? Tuhan sendiri tidak punya kedaulatan. Salah kan, itu namanya merendahkan Tuhan. Tuhan itu kan punya kedaulatan pada waktunya dan melihat kita butuh, tidak usah diminta, Tuhan pasti memberi. Ya, jadi iman imajinasi yang dimulai tahun 80-an sampai hari ini masih. Misalnya, ya ada pendeta besar, ya pendeta besar badannya tentunya, ukuran besar menurut manusia, melihat tanah besar, maka tanah itu dikelilingi 7 kali, seperti orang melilingi tembok Yeriko biar runtuh, tapi itu bukan diterjemahkan biar runtuh supaya jadi milikku. Ini kan gila-gilaan kan. Iman ini imajinasi sampai seperti itu. Sehingga selama keliling itu diinjai sama jadi milikku Tuhan, genapi perkataanku ini ya. Itu kan kurang ajar. Sepertinya Tuhan tidak punya kedaulatan. Tuhan hanya memenuhi keinginan manusia. Iman imajinasinya ya tidak benar. Saya ini punya sebagai orang tua, punya anak, punya cucu. Nah, kalau cucunya skill sepeda motor sudah bisa, tapi belum cukup umur punya SIM. Apakah saya sebagai kakek atau opa ini akan memberikan sepeda motor? Ya jelas, karena nalarnya belum tumbuh. Kedewasaan nalar itu tumbuh lewat kedewasaan. Kedewasaan hasil melihat, menilai, mempelajari tentang bahayanya sepeda motor, trek-trekan, kebut-kebutan, ya, aduh, kalau ngomong gini nanti melebar kemana-mana.
Ya, dari intinya iman imajinasi itu sudah diajarkan sejak tahun 80-an di Indonesia ini. Sampai hari ini masih. Pokoknya ayat digunakan hanya untuk memenuhi keinginan, itu namanya iman imajinasi. Dan tanpa sadar itu merupakan konsep New Age. New Age itu adalah satu generasi baru, bukan agama, bukan organisasi, tapi cara pandang. Cara pandang New Age itu mengajarkan kekuatan manusia. Kekuatan pikiran manusia itu bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ini digemari anak-anak muda tentunya. Ya, misalnya sejak SD melihat teman sekolahnya cantik, maka dengan imannya besok dia akan menjadi istriku. Wah, imajinasi, foto-fotonya dipampang di meja, diimani seperti itu. Itu kan kurang ajar kan? Tanpa sadar dia menyihir dirinya sendiri. Dan ceweknya itu ternyata sudah ditunangkan sama orang tua. Ketika tahu seperti menyesal, apa yang terjadi? Bunuh diri. Punya gambaran ya. Jadi dai satuan itu dipaksa dengan cara seperti itu, dengan kekuatan pikiran seperti itu. Ya, menginginkan sepeda motor orang atau mobil orang, maka diberikan dalam nama Tuhan Yesus ini akan saya miliki. Kurang ajar, bisa ditangkap polisi kan? Nah, apa maksudnya kamu pegang-pegang sepeda motor orang? Apa maksudnya kamu pegang-pegang mobil orang? Itu cara-cara yang tidak benar. Itu yang disebut iman imajinasi. Kemudian perkataan positif. Positif talking. Positif, jangan ngomong yang negatif. Ya baik memang ngomong yang negatif itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa terjadi. Saya memberi contoh seperti ini. Ini yang positif dulu ya. Jadi misalnya pagi hari badan tidak enak. Apa yang kita pikirkan? Wah ini bisa masuk angin. Nanti sore saya akan ke dokter. Itu namanya pikiran negatif dan perkataan negatif. Maka pesan sama keluarga. Nanti sore saya tak ke dokter ya badannya tidak enak. Itu negatif. Pikiran negatif, perkataan negatif. Yang positif, badan tidak enak, wah ini kurang gerak. Sudah berapa hari ini saya tidak jalan-jalan, saya tidak olahraga. Saya akan olahraga, saya keluar keringat, pasti saya sehat. Tidak mikir ke dokter kan? Memang benar satu sisi seperti itu. Psikologi juga mengajarkan seperti itu. Ya, mindset, cara berpikir, cara berkata itu hal yang positif. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan Alkitab, dan kita menganggap perkataan kita ini terjadi, itu imajinasi. Masa Tuhan bisa diatur seperti itu? Sepertinya Tuhan tidak punya kedaulatan. Tuhan hanya memenuhi keinginan umatnya saja. Itu kan merendahkan Tuhan. Seperti robot kan. Tidak bisa. Nah ini yang salah. Ya. Dan menggunakan alasan didasari ayat. Biasanya mereka kan menggunakan konsep ayat Yosua 1 ayat 8. Ya. Sedangkan ayat ini menganjurkan menghafal, merenungkan untuk dilakukan. Bukan hanya menghafal, tembok rumah dipasang, kamar mandi, kamar tidur, jadi ayatnya hafal. Tapi tidak pernah dilakukan. Nah itu namanya iman imajinasi itu seperti itu. Tidak bisa kita ini berpikir seperti itu. Percaya firman walaupun belum melihat itu namanya iman. Ibrani jelas menjelaskan itu. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Ya, iman itulah percaya apa yang dikatakan Tuhan dan percaya walaupun belum melihat. Itu iman memang. Tetapi jangan dalam kepentingan daging. Atau suka bernubuat. Beberapa tahun yang lalu itu ya ada ya yang menubuatkan teman-temannya. Aku menubuatkan kau menjadi jodohnya dia, mongko dia pun sudah punya suami, akan kurang ajar kan? Jadi nubuat atau lubuat? Yang ada kan lubuat. Kemudian dikoreksi, katanya itu bukan berbicara tentang individu manusia, tapi ini bicara tentang yayasan yang disatukan. Jadi melintir dan bela diri itu sangat mudah sekali. Tapi intinya dia membuat nubuatan yang salah.
nubuatan bukan berdasarkan hikmat tuntunan Roh Kudus, tapi berdasarkan logika saja. Supaya kelihatan, wah. Maka didatangi orang-orang, aku besok mau usaha ini, bagaimana? Aku akan memberkati usahamu, pasti berhasil. Ya nek berhasil, kalau bangkrut, siapa yang disalahkan? Tuhan lagi. Jadi model-model seperti ini jelas salah, itu namanya usaha manusia. Ya, kalau nubuat itu jelas tidak untuk kepentingan daging atau kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan saja. Kemudian doa puasa, ini saya nyampaikan ini, jadi yang saya tahu, saya lihat, saya dengar, ya sudah perkataan positif, suka bernubuat, senang doa puasa. Doa puasa bagus tidak? Oh sangat bagus, dianjurkan Alkitab. Tetapi ujungnya apa? Doa puasa itu supaya kelihatan lebih rohani, atau doa puasa untuk menyalibkan daging, mengerat daging dan jiwa. Yoel 2 ayat 12 dan 13. Jadi doa puasa itu sebetulnya mengerat daging. Ya, misalnya saya ini suka makan sate tapi gajehnya saja, karena gajeh gurih, pikir saya enggak suka gajeh, malah saya pisah, biasanya saya buang. Ini contoh aja ya. Maka bagaimana caranya? Ya saya harus puasa supaya keinginan ini bisa dikendalikan, itu baik. Nah itu yang disebut mengerat daging, itu seperti itu. Jiwa, ya emosi kita tidak terkontrol, mudah tersinggung, mudah marah, segala keinginan dibeli karena punya uang, ya sampai barang-barang yang dibeli belum pernah dilihat, belum pernah dipakai, ya dibeli aja. Bagaimana bisa mengendalikan keinginan jiwa seperti itu? Ya doa puasa, ya. Atau kalau kita menurut apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 9 itu yang menjelaskan begini. Ya, para ahli Taurat, ya, dan orang Farisi mengatakan, murid-murid Yohanes Pembaptis berdoa, muridmu kok enggak doa puasa? Tuhan jawabnya gini, selama mempelai wanita bersama dia tidak perlu puasa, tapi setelah mempelai itu pergi, itu waktunya kamu berdoa. Nah itu bisa diterjemahkan macam-macam. Ya, jadi doa puasa itu bagi orang percaya itu tidak ada hari tertentu, bulan tertentu, tidak. Jadi kalau menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah berbicara. Selama hubungan kita dengan Tuhan intim, tidak perlu doa puasa. Tetapi yang saya maksudkan dengan usaha manusia, doa puasa supaya kelihatan rohani, supaya Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Nah itu kan apa beda nih dengan orang cari kesaktian? Tidak bisa. Doa puasa yang benar itu adalah mengerat jiwa dan daging. Doa puasa yang benar itu adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak intim lagi. Ya baca Alkitab males, doa males, ngikuti ibadah online males. Ya kenapa? Kuotanya mahal. Lebih baik nonton drakor, drama Korea. Ya itu namanya rohaninya sudah mendekati mati itu. Tidak ada antusias. Antusias itu hasrat yang menyala-nyala. Ya dikatakan dalam Roma pasal 12 itu yang mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Nah itu masih enggak. Kalau enggak ya berarti rohani kita sudah cenderung mati. Ya tidak lagi. Nah Tuhan menegur. Tuhan menginginkan sebenarnya itu antusias, rohnya menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kalau usaha manusia, Tuhan dipaksa melayani keinginannya. Ini kan jelas ngawur. Ya. Jadi usaha manusia, Tuhan hanya jadi pemuas keinginan manusia. Tuhan tidak punya inisiatif, Tuhan hanya memenuhi kehendak manusia saja. Itu kan merendahkan Tuhan namanya. Mari kita melihat ayat yang ke-8. Ayat 9-10-nya kita bahas dalam pertemuan kedua. Ya, karena ini memang perlu diterjemahkan secara luas. 8a, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan itu kan omnipresent, selalu hadir, omnisin, maha hikmat, ya, omnipotens. Artinya Tuhan itu mampu melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Nah ini nanti akan saya bahas di ayat
9, 10 sampai 12-nya. Nah, dalam penyampaian firman kali ini sampai ayat 8 saja. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, pekerjaan yang dimaksud apa? Kegiatan aktivitas pelayanan tok. Nah, ini sudah saya bahas di jemaat di Sardis. Ya, apakah tekun membangun rohaninya dalam kekudusan dan kebenaran, itu yang Tuhan mau. Aku tahu engkau selama ini membangun kehidupan rohanimu dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, itu yang perlu kita dengar dari Tuhan. Bukan aku tahu kamu giat dalam pelayanan, tapi aku tidak tahu rohanimu dibangun atau tidak. Nah, ini kan susah kalau seperti itu. Ya. Jadi Filipi 2 ayat 12 dan 15 itu sudah pernah saya bahas. Yaitu kita melayani Tuhan itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar menurut kemauan Tuhan, bukan menurut kemauan kita. Supaya hidup kita ini jadi bintang di dunia. Miliki kasih, ya kalau kita ini rohaninya tumbuh, sehat, pasti mendukung kegiatan gereja, jemaat eklesianya sebagai tubuh Kristus. Bila tidak, maka jemaat akan sakit rohani dan akhirnya mati. Coba kita berpikir logis sajalah. Organ ini terpisah. Taruh kata, saya bekerja di pabrik, kemudian kena gergaji. Maka putuslah jari saya. Ketika putus, kalau saya tahu, maka saya simpen, masukkan plastik, saya langsung ke rumah sakit supaya disambung. Bisa itu. Masih sehat tadinya. Tapi ini kalau terpisah berapa jam, sudah membeku dan mati, otot syaraf di dalam jari saya rusak. Sama. Kalau kita sebagai tubuh Kristus tidak berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus, tunggu waktunya. Akan membusuk. Rohaninya membusuk. Tidak bisa kita ini memisahkan diri dari bagian tubuh Kristus, tidak bisa. Itu yang disebut dalam bahasa Jawa itu handar beni, merasa memiliki. Sama seperti dalam Wahyu 3 ayat 1 kepada jemaat di Sardis itu. Kalau semua itu dilakukan dengan tulus dan sukacita, bukan terpaksa, baru upahnya diperhitungkan. Ya, tapi kalau dalam taraf tertentu, ya, tidak akan menuntut upahnya. Karena melakukan sesuatu, itu ada satu kehormatan, sesuatu untuk kemuliaan Tuhan itu tidak perlu nuntut upah. Ya, tapi Tuhan akan memberikan upahnya ya dengan sendirinya. Ayat 8b, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yesaya 45 ayat 2 dan 7. Ya. Ayat 8c, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi kita ini terbatas itu ya. Saya tidak menuntut Bapak Ibu menjadi seperti saya, enggak. Maksimal aja. Maksimal sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu semua, Bapak Ibu saudara semua, anak-anakku semua. Ya, contohnya seperti ini, supaya mudah. Kapasitas itu seperti itu. Misalnya saya mengikuti pemuritan. Udah nilainya enggak perlu 10, 6 aja cukup lah. Yang penting saya lulus. Misalnya seperti itu. Itu namanya saya enggak maksimal. Sesuai dengan kapasitas saya. Kalau saya bisa 10, kenapa tidak saya 10? Jadi kapasitas kita ini harus maksimal dalam Tuhan. Bukankah toh Roh Kudus yang menolong untuk kita bisa maksimal? Bukan kuat dan gagah manusia, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Jadi tidak bisa menuntut dengan pengetahuan seperti yang saya miliki, tidak. Tapi maksimal sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu semua. Amin, nangkap ya. Ya, jadi jangan yang penting saya lulus, yang penting saya masuk surga, emperani tidak apa-apa, tidak bisa. Kamu bisa jadi pemimpin, kenapa hanya sebatas di emperannya? Sedangkan dalam Wahyu 11 ayat 2, emperannya pun akan diinjak-injak iblis. Wah, celaka kita. Biarkan pelataran diinjak-injak, tapi ruang suci dan maha suci tidak akan tersentuh. Jadi minimal masuk ruang suci dan ruang maha suci itu, kalau berdasarkan Wahyu pasal 11 itu.
Tuhan membuka pintu tidak bisa dicegah kuasa apapun. Ya, membuat setiap orang mengakui Tuhan mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Ini berita sukacitanya. Kalau Tuhan memberkati, ya saat kita masih hidup. Akhirnya ini jelas. Ya, dipertontonkan kepada dunia yang selama ini melecehkan, membuli. Oh, jadi Kristen tenanan, apa meh jadi pendeta. Nah, itu seringkali dibully seperti itu. Akhirnya kita menyamakan diri dengan dunia. Salah kita, tidak apa-apa. Pada waktunya Tuhan akan promosikan, tunjukkan bahwa memang kita beda di depan manusia. Tapi kita berkenan di hadapan Allah. Baru berkat rahmat-Nya akan melimpah. Karena Tuhan tahu rohani kita tumbuh. Karena Tuhan tahu ketika rohani kita tumbuh, kita tidak lagi terikat dengan segala sesuatu yang di dunia. Kalau dipercaya, pasti dia akan menjadi pengelola, bukan penguasa. Kalau penguasa itu, ya aduh, saya tidak mau menjelaskan lah. Tuhan sayang kepada jemaat, walaupun mengalami aniaya. Tetapi karena mempertahankan cara hidup selaras firman, bukan dengan usaha manusia, dengan konsep pikirannya sendiri. Jadi Tuhan sayang kepada kita jemaatnya yang betul-betul hidup selaras firman, itu intinya. Baru berkat rahmat-Nya akan diberikan. Ya, jadi kesimpulannya, hiduplah dengan ajaran firman yang murni, ya, dengan kekudusan dan kebenaran. Jangan hidup menurut pikiran manusiawi atau iman imajinasi. Maka Tuhan akan membuka pintu anugerah-Nya berlimpah-limpah. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri ibadah online ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh diajar bagaimana hidup kami berkenan. Kami boleh menerima pujian dan bukan teguran. Lewat pelajaran bagaimana jemaat yang berkenan, yaitu jemaat di Philadelphia. Kami mau memiliki kasih persaudaraan, bukan hanya tahu, tapi sungguh-sungguh memiliki kasih yang bisa dirasakan oleh keluarga Allah, oikos. Kami sadar kami dibuang di gereja kami masing-masing adalah untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan. Supaya tujuan utama yang Tuhan mau lewat gerejanya, maka gereja membuat dampak seperti garam dan terang di tengah dunia. Seperti kota di atas bukit yang menjadi sorotan, menjadi panutan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, bimbing kami. Selama kami masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami hidup yang benar dan berkenan. Oleh sebab itu tolong kami mau Tuhan, kami tak berdaya, kami butuh kekuatan, kemampuan yang berasal dari Engkau. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mendengar pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat tanganmu, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Bapak Surgawi, berkati jemaat-Mu yang merespon kebenaran firman-Mu, yang menyadari bagaimana menjalani kehidupan sebagai bagian tubuh Kristus lewat kasih agape. Bagaimana kasih agape ini boleh tumbuh berkembang memenuhi seluruh relung hati kami. Tentunya lewat ketaatan firman. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, dan tentunya ampuni kalau selama ini kami tidak taat firman, sehingga di mata-Mu kami tidak hidup melainkan mati. Oleh sebab itu tolong jemaat-Mu yang memiliki respon yang baik untuk menjalankan firman, bukan hanya sekedar mengetahui firman. Tuhan tolong sehingga akhirnya terjadi transformasi, perubahan hidup dalam kehidupan jemaat-Mu.
Dan sekarang Tuhan tolong juga masalah persoalan yang ujungnya, akarnya adalah karena kurang kasih agape. Sehingga keluarga menjadi tidak harmonis, saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri. Tuhan tolong agar mereka tahu bahwa mereka dikumpulkan dalam satu keluarga memang berbeda. Seperti sepatu dan sandal, selalu kiri kanan. Tapi tujuan mereka yang penting. Tujuannya bagaimana keluarganya menjadi berkat. Dan bisa menjadi berkat karena saling menerima, menghargai, menghormati, melayani, dan bukan menuntut satu dengan yang lain. Tolong Tuhan agar ini betul-betul kembali menyegarkan cara berpikir jemaatmu yang tidak harmonis. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan itu masih berlaku, bahkan hari-hari ini akan makin nyata. Berkati jemaat semua dalam usaha pekerjaan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, berikan sorak-sorai.